Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Febri Kurniawan dari kelas D dengan NPM 111. Saya akan membahas proyek IMK dari kelompok saya dan terutama dari saya juga. Yang pertama ada user persona, yang kedua ada wireframe low, dan yang ketiga ada wireframe height, dan yang keempat ada flowchart dari sistem manajemen koperasi. Di sini user persona saya. Di sini saya menggunakan elemen-elemen dari ellipse dan yang kedua ada rectangle. Di sini ada nama saya Febri Kurniawan, prodi ilmu komputer. Saya di sini sebagai mahasiswa. Di sini umur saya 20 tahun, pendidikan saya mahasiswa. Di sini ada telepon saya. Lalu di sini ada problem saya yang pertama tentang manajemen koperasi itu akses informasi terbatas. Anggota koperasi sulit mendapatkan koperasi terkini tentang status simpanan, pinjaman, dan dividen tanpa datang langsung ke kantor koperasi. Soft-nya adalah self-service untuk anggota, mengembangkan portal anggota yang memungkinkan akses mandiri terhadap informasi, simpanan, pinjaman, dan transaksi lainnya. Lalu kita masuk ke wireframe low. Jadi di sini bagian saya, wireframe saya juga terutama kebanyakan menggunakan elemen rectangle. Lalu kita masuk ke bagian wireframe height. Di sini ada wireframe height-nya. Di sini ada judulnya koperasi kita, beranda, anggota, simpanan, pinjaman. Di sini saya mendapatkan bagian tambah anggota baru. Di sini menggunakan rectangle. Di sini ada nama lengkap, alamat, nomor telepon, lalu bisa simpan data atau batal, bisa kembali ke beranda. Di sini bagian footernya. Jadi dominan menggunakan elemen rectangle. Lalu kita masuk ke bagian keempat, yaitu flowchart dari sistem manajemen koperasi. Di sini saya menggunakan flowchart memakai FigJam. Sebentar, di sini sambil menunggu loading. Nah, seperti ini tampilan dari FigJam flowchart yang kelompok saya buat. Jadi, di sini yang pertama-tama kita terlebih dahulu mulai, lalu kita mendaftarkan anggota terlebih dahulu, lalu kita menginput data anggota, lalu di sini simpan data anggota, dan di sini kita menggunakan decision, yaitu status keanggotaan. Jika aktif, kita akan masuk ke anggota dapat mengakses layanan. Jika tidak aktif, kita terbatas aksesnya. Lalu di sini kita mempunyai banyak layanan. Di sini menggunakan decision lagi, di sini untuk memilih layanan. Di sini dari simpanan, anggota dapat melakukan simpanan. Lalu pilih jenis simpanannya, input jumlah simpanannya, cetak tanggal simpan, lalu simpan data simpanan, lalu cetak bukti simpanan. Lalu layanan yang kedua ada pinjaman. Dari pinjaman kita ini kita bisa anggota mengajukan pinjaman, input data pinjaman, input jumlah pinjaman yang kita mau, tentukan bunga dan jangka waktu. Lalu kita menggunakan decision verifikasi pinjaman. Jika ditolak, revisi pengajuan lagi. Jika diterima, kita catat tanggal pinjaman, simpan data pinjaman, status pinjamannya aktif, dan pencairan dana. Lanjut ke bagian pilih layanan yang ketiga, pemesanan barang. Di sini ada lihat katalog barang, pilih barang, cek stok barang. Lalu kita memasuki decision lagi, stok tersedia. Jika tidak, notifikasi stok itu habis. Jika ya, input jumlah pesanan, hitung total pemesanan, pilih metode pembayaran, simpan data pemesanan, update status pemesanan, cetak bukti pemesanan. Lalu lanjut ke pilih layanan yang keempat, SHU. Di sini kita masuk ke administrator menghitung SHU, input total SHU, input tahun pembukuan, catat tanggal perhitungan,
perhitungan detail SHU per anggota, tentukan presentasinya untuk setiap anggota, hitung jumlah SHU per anggota, simpan data detail SHU, update SHU distribusi, selesai notifikasi SHU ke anggota. Jadi semua 4 layanan ini kita masuk ke laporan keuangan. Jika sudah masuk ke laporan keuangan, lalu kita bisa analisis data koperasi. Lalu jangan lupa untuk mengevaluasi kinerja koperasi dan terakhir selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.